Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ini Rabu 28 Agustus 2024. Saya Ica hadir dalam momen spesial podcast Mamda. Ada yang seru nih pagi ini Sobat Mamda. Podcast pagi ini saya akan membahas tentang pengembangan kurikulum merdeka. Dan seperti apa sih perkembangan Madrasah Aliyah Miftahul Huda Cendono. Jadi tetap stay terus ya di MA Miftahul Huda Cendono. Ya, Sobat Mamda, kali ini saya tidak sendirian. Podcast pagi ini kita akan ngobrol santai dengan Ibu DRA Nurhayati. Halo Bu. Halo juga. Beliau ini adalah pengawas Madrasah Aliyah dan pengembangan kurikulum merdeka. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Nur sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam podcast Mamda pagi ini. Sama-sama. Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Sehat, iya. Nah, tadi kalau boleh tahu berangkat jam berapa Bu menuju Aliyah? Iya, agak terlambat kali ini. Iya. Udah standby 6:30, saya pinjernya ada kendala sehingga berangkat baru 7:15 menit. Oh iya nggak apa-apa Bu. Mohon maaf. Iya nggak apa-apa. Panggilannya Bu Eti ya. Iya. Nah Bu Eti, kita akan ngobrol bareng nih. Kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Jadi ceritanya Sobat Mamda nih banyak yang penasaran tentang Bu Nur. Kalau boleh tahu Bu Nur sebagai pengawas Madrasah Aliyah Cendono dari tahun berapa nggih Bu? Tahun 2020. 2020. Iya. Berarti Tepatnya 1 Februari 2020. 2020. Iya. Nah, kalau dalam tataran pendidikan dengan program kurikulum merdeka, saat ini sekolah diberikan kesempatan untuk berkreasi secara bebas dengan tujuan ke arah lebih baik nih. Menurut Bu Nur itu seperti apa? Ya, kurikulum merdeka ini sebuah pendekatan sistem pendidikan di Indonesia yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk merancang dan mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah dan siswanya. Ada beberapa ini pendekatannya, bisa kebebasan berkreasi. Apa kebebasan berkreasi itu? Jadi madrasah diberi kebebasan untuk mengembangkan metode pembelajaran, materi, program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Jadi madrasah-madrasah ini tidak lagi terikat oleh kurikulum yang seragam dan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan madrasahnya. Kemudian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi kebebasan sekolah dapat menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dan bermakna bagi siswanya. Terus juga bisa berinovasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi madrasah dengan membebaskan merancang kurikulumnya, otomatis mendorong madrasah itu untuk terus berinovasi dan berupaya mencari cara-cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswanya. Kemudian konteks lokal juga lebih dihargai. Jadi sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan potensi lokal pada kurikulumnya. Secara keseluruhan, kurikulum merdeka, sekolah diberikan ruang untuk lebih fleksibel dan kreatif dalam menyelenggarakan pendidikan dengan harapan dapat mencapai perbaikan proses pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan bermakna bagi siswanya. Kira-kira itu. Ya, iya, sangat bagus Bu jawabannya. Nah, menurut Bu Nur nih, apakah MA Miftahul Huda Cendono sudah menjalankan kurikulum merdeka dengan baik? Iya, MA Miftahul Huda Cendono sudah menjalankan kurikulum merdeka dengan baik. Sangat bagus berarti Bu ya? Iya. Ya, Sobat Mamda, nggak terasa saat ini waktu menuju di menit 19 lepas dari jam 7 pagi. Masih dalam podcast Mamda, obrolan santai bareng Ibu DRA Nurhayati selaku pengawas Madrasah Aliyah. Bu Eti, bagaimana nih menurut kacamata Bu Eti perkembangan Madrasah Aliyah Miftahul Huda Cendono selama pendampingan sama jenengan? Itu bagaimana Bu? Perkembangannya semakin hari semakin menunjukkan arah lebih baik dan terus lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil akreditasi tahun 2023 kemarin.
di mana MA Miftahul Huda Cendono bisa meraih hasil A. Padahal sebelumnya itu Iya. nilai akreditasinya adalah B. Iya, Boleh B. tepuk tangan dong untuk MA Miftahul Huda Cendono. Nah, menurut Bu Eti nih, apa yang harus diperbaiki ke depan agar semakin lebih baik lagi? Menurut Bu Eti? Ya, mohon maaf ya, saya harus Iya. menyampaikan ini. Iya, terus nggak terang ya. apa-apa. Mungkin surprise-nya. Oh. Dan kalau dari sisi pendidik atau guru, harus seperti apa Bu untuk membuat sekolah menjadi lebih baik dan maju? Ya, gurunya harus pertama mengevaluasi dan pengembangan program ya. Evaluasi berkala. Jadi iklim evaluasi rutin terhadap lakukan evaluasi rutin terhadap program entrepreneurship yang sudah dijalankan. Tinjau kurikulumnya, metode pengajarannya, serta hasil yang dicapai. Peningkatan kurikulum selalu berupaya untuk memperbaharui dan meningkatkan materi pembelajaran agar tetap relevan dengan tren dan perkembangan dunia bisnis saat ini. Kemudian kombinasi teori dan praktek. Pastikan ada keseimbangan antara teori dan praktek. Siswa harus diberikan kesempatan untuk mempraktekkan ilmu entrepreneurnya melalui proyek nyata atau kerjasama dengan dunia industri. Kemudian ya promosi dan branding madrasah. Iya. Jadi kampanye media, membuat kampanye promosi yang kuat melalui medsos, website madrasah, dan media-media lokal. Tampilkan keberhasilan program entrepreneurship, testimoni siswa dan alumni, serta berbagai keunggulan-keunggulannya. Nah, kalau menurut Bu Nur nih, agar kita bisa bersaing dengan sekolah di luar, apa sih yang harus kita lakukan, Bu Nur? Yang pertama, perencanaan pembelajaran yang matang. Susun modul ajar yang terstruktur dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, mencakup strategi yang jelas, materi yang relevan, serta metode penilaian yang sesuai. Tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, terukur, dan dapat tercapai. Penentuan tujuan tersebut disampaikan kepada siswa agar mereka tahu apa yang diharapkan dari para guru. 2. Meningkatkan kompetensi guru. Jadi pengembangan profesional ini pasti ya, tidak bisa dihindarkan. Ikuti pelatihan, workshop, seminar, atau kursus untuk meningkatkan keterampilan pedagogik dan pengetahuan dalam bidang yang dimiliki, yang diajarkan. Kemudian literasi teknologi tentunya. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa, jadi student central learning. Aktivitas pembelajarannya harus aktif dan diferensiasi. Sudah. Ya. Terus kalau dari sisi pendidik atau guru nih, harus seperti apa Bu untuk membuat sekolah menjadi lebih baik dan maju? Ya, menurut Bu Eti ya itu tadi, pendidiknya juga harus selalu berkomitmen, selalu memperbaharui, meningkatkan potensi dirinya, potensi pedagogiknya, sehingga di sini selalu berupaya mencari cara-cara terbaik untuk peningkatan kualitas pembelajarannya dan peningkatan hasil belajar siswanya. Iya. Dan menurut Bu Eti nih, bagaimana pendidik atau guru yang ada di Madrasah Alia Cendono? Bagaimana ini Bu? Ya, jujur ya, saya bukan karena ini podcastnya MA Iya. Miftahul Huda. Dari 18 binaan madrasah binaan saya tertarik dengan MA Miftahul Huda Cendono. Kenapa? Para tendiknya, guru maupun tendiknya itu sangat-sangat energik. Memang maklum ya, masih muda, tapi ada Iya. juga muda tapi gak energik. Tapi di sini energik semua dan solid. Itulah modal utama bagi madrasah untuk meningkatkan dan selalu meningkatkan kualitas pendidikannya. Nah Bunda, terima kasih sudah hadir pagi ini di podcast Mamda dalam program Obrolan Santai. Thank you luar biasa sudah menyempatkan waktu. Nah terakhir nih, apakah ada yang mau disampaikan untuk Madrasah Alia Miftahul Huda Cendono? Ya, saya tentu sebagai pengawas madrasah sangat-sangat berharap untuk ke depan MA Miftahul Huda Cendono selalu meningkatkan baik prestasi akademiknya maupun prestasi ekstranya.
terutama di entrepreneurship-nya ini. Ya. Saya ingin anak-anak madrasah sini bisa lulus, alumninya itu masuk di perguruan tinggi favorit, Amin. atau bisa berwirausaha dengan sukses. Terima kasih Bu Nur, masukan dan saran luar biasanya. Harapan kita semua semoga MA Miftahul Huda Cendono bisa menjadi sekolah yang selalu menjadi lebih baik dan memberikan hal-hal positif dan kemajuan untuk anak didik selama belajar, dan setelah lulus bisa lebih mudah dilirik untuk industri kerja. Amin. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Bu Nur. Sama-sama. Semoga selalu sehat. Amin, amin. Kita bisa podcast ngobrol santai lagi nih. Insya Allah, siap. Terima kasih juga buat Sobat Mamda yang lagi nonton dan dengerin. Semoga bermanfaat. Salam kreasi penuh cinta dari kita untuk Madrasah Alia Cendono. Saya Ica pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.